Baik, perkenalkan nama saya Aksel Pristiawan dan kali ini saya akan membahas salah satu materi dari bisa dikatakan salah satu materi dari mata kuliah SIK ya, struktur dan ikatan kimia di mana ini ya adalah tentang struktur kristal garam. Nah, mengenai struktur kristal garam ini ya, seperti kita ketahui bahwa garam itu ya yang sering kita kenal sehari-hari adalah NaCl dan lain-lain itu yang kalau misalkan diadap itu biasanya adalah garam CuSO4 dan 5,2O ya. Nah, untuk mengenal struktur kristal garam ini, pertama-tama kita harus mengenal beberapa struktur kristal yang ada. Pada umumnya, saya akan mengambil 3 contoh. Yang pertama ada simple kubik, lalu yang selanjutnya ada front center kubik, di mana front center kubik ini adalah yang umumnya adalah NaCl ya. NaCl ini termasuk adalah kepada struktur front center kubik ya. Itu pun dengan body center kubik ya. Dan body center kubik yang unik di sini adalah di mana dia adalah satu anion ini dia bisa mengikat dengan 8 kation. Begitupun dengan yang kation terhadap anionnya ya. Nah, sebagai beberapa contohnya adalah dari sini di mana dia rock salt alias sodium chloride ya, di mana dia adalah NaCl. NaCl ini adalah masuk dalam NFCC. Namun untuk cesium chloride ya, sebenarnya cesium chloride ini menjadi suatu hal yang bagi saya juga sebenarnya rada bingung ya. Apakah dia termasuk simple kubik? Apa termasuk dengan apa namanya body center kubik? Nah, kenapa saya bisa bisa menganggap dia adalah body center kubik? Karena dia eh CSCL itu sebenarnya kalau dia bilangan koordinasi 8, berarti dia mengikat 8 dong. Kalau dia misalkan dia mengikat 8, dia harusnya dia itu termasuk body center kubik. Karena misalkan dia ini adalah biasanya yang besar ini adalah yang anion ya. Nah, nilai anion yang biasanya paling besar bisa kita anggap di ini CS, CL, CL, L, 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 dan CL. Dan dia itu mengikat 8. Makanya dia masuk bilangan koordinasi 8. Dan itu entah mengapa di tabel itu dinyatakan simple kubik. Jadi mungkin secara sebenarnya kalian bisa cari sendiri ya. Namun kalau misalkan kalian bertanya pendapat saya, menurut saya itu adalah body center kubik. Selanjutnya, setelah kita mengetahui mengenal beberapa struktur kristalnya ya, jadi struktur kristalnya, kita masuk kepada geometri dari struktur kristal tersebut. Alias dari di dalam kristal tersebut, kira-kira geometrinya seperti apa sih? Nah, untuk menentukan geometrinya seperti apa, itu kita tentukan dengan yang namanya rasio dari radius kation dan anionnya. Dimana dari rasio ini kita bisa mendapatkan bentuk dari koordinasi geometrinya. Nah, dari sini ada tabel dari kalau misalkan nih apabila dia rasionya di bawah dari 0,155, berarti dia dinyatakan dia memiliki coordination number yaitu 2. Jadi dia koordinasi geometrinya adalah linear. Itu pun yang 3 dia adalah trigonal planar, keempat adalah tetrahedral, keenam adalah apa namanya? Dan begitu seterusnya lah ya intinya. Selanjutnya, di sini juga ada tabel tentang jari-jari ya. Jari-jari dari tiap kation dan anion. Jadi data ini akan bisa dikatakan berguna ya untuk perhitungan kalian nanti. Nah, problematika. Contoh nih, misalkan kita punya soal ya. Jika suatu kisi kristal FCC diketahui dengan sisinya, sisi dari kristalnya itu adalah 0,6 nanometer dan jari-jari anionnya adalah 0,2 nanometer. Dan maka tentukan rasio radius serta koordinasi geometrinya. Nah, FCC kayak begini kan. Nah, karena sisinya adalah ini. Dan kalau misalkan kita katakan ini sebenarnya berdekatan ya. Dia berdekatan. Jadi dia saling berdekatan. Jadi kalau misalkan kita total jari-jari dari satu sisi ini adalah A sama dengan 2RA ditambah 2RC. Jadi ini adalah R. Ini misalkan ini yang hijau ini adalah anion ya. Jadi RA, ini RC, ini RC, ini RA. Ditotalin itu adalah sama dengan sisi dari A. Maka kita tinggal hitung kita bisa mendapatkan jari-jari kation sama dengan 0,1 nanometer. Setelah kita mendapatkan 0,1 nanometer, kita tinggal RC yang kation dibandingkan dengan yang anion. Menjadi 0,1 per 0,2 berarti 0,5. 0,5 berdasarkan yang ini adalah ini oktahedral. Oh iya, ini berarti oktahedral ya. Begitu. Itu adalah problematika. Terus selain data dari jari-jari ini digunakan untuk apa?
Selain dari untuk menentukan radius rasio, data jari-jari ini juga bisa digunakan untuk menentukan densitas dari kristal garam tersebut, di mana rumus ini adalah rho sama dengan n dari sigma A, di mana n ini adalah jumlah molekul dalam satu unit sel. Berarti dari satu unit sel itu dia ada berapa senyawa sih dari dalam molekul senyawa dari zat tersebut gitu ya. Lalu dari yang bukan zat sih, istilahnya garam tersebut ya. Lalu dari sigma AC itu adalah total berat dari semua kation dalam rumus kimianya. Mana sigma AA itu adalah total berat dari semua anion dalam rumus. Sebenarnya sigma AC dan sigma AA ini sama dengan dinyatakan dalam MR ya. MR dari garam tersebut ya. Nah, berarti terus dari VC itu adalah volume dari kristalnya, terus dari NA adalah bilangan Avogadro. Dan Avogadro yang seperti kita kenal adalah 6,02 kali 10 pangkat 23 ya. Ini saya bisa tulis ya. 6,02 kali 10 pangkat 23. Aduh. Ya. Sip. Contoh, misalkan kita ingin menentukan densitas secara teoritis dari NaCl ya. Nah, pertama-tama kita harus menentukan nilai N. Cara menentukannya gimana? NaCl termasuk dalam garam dari FCC. Kalau misalkan kita lihat NaCl itu dia untuk Na+ itu di mana aja? Nih, sini, nih, sini, 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 nih, sini. Terus ada di sini, terus ada di sini, terus ada di sini, ada di sini. Nah, di ujung ini ada berapa? Di ujungnya ada 12. Di ujungnya ada 12 dan di ujung ini ada 12 ya, dikatakan. Nah, setiap sisinya itu dia berkontribusi sebesar seperempat. Seperempat dari itu. Kalau Na+ adalah seperempat ya. Karena kontribusinya itu adalah seperempat. Karena kan tiap sisi di sini seperempat, dan seterusnya. Dia seperempat kali 12 dengan 3. Ditambah 1 dari mana? 1 dari tengah ini. Tengah ini dia masuk 1 di sini kan. Jadi sama-sama dengan 4. Begitupun dengan yang Cl. Cl juga di sini 1, 2, 3, 4, 5. 6 ini dia kontribusinya setengah. Setengahnya masuk ke dalam kubus itu. Lalu ada di ujung 1, 2, 3, 4. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 lah ya. 8. 8 di ujung. Berarti dia kontribusinya 1/8. Berarti dia totalnya 4. Sama. 4 berbanding 4. Berarti di dalam satu unit sel FCC ini ada 4 NaCl. Kalau dari NaCl sini sendiri terdiri dari Na+ dan Cl-. 1 Na dan 1 Cl ya. Maka kita bisa tentukan bahwa dia itu MR-nya sama dengan 23 tambah 3,5 yaitu 58,5 ya. Untuk versi pembulatannya ya segini. Tapi kalau ini selanjutnya ada perhitungannya. Tuh, bener ya. Jadi karena dari sini kita tahu ya kalau misalkan nilai A itu adalah nih. Nilai A itu adalah 2 kali Ra Na ditambah 2 RCl-, maka volumenya itu adalah karena dia bentuknya kubus berarti dia A pangkat 3 ya. Berarti dia 2 RaNa+ ditambah 2 CrCl- dibangkatkan dengan 3. Tinggal dimasukkan kepada rumus yang tadi. N tadi itu adalah 4. Mana ini adalah 58,5. Di mana 2 Ra tambah Na jari-jarinya itu dapat dari mana? Jari-jarinya itu dari tabel ini nih. Di tabel ini nih. Ini ada Na+, lalu ada Cl-. Tuh, hasilnya 0,1,22 sampai 0,181. Benar kan? Tuh, tinggal masukin. Nah, jangan lupa satuannya itu adalah cm ya, cm kubik. Maka kita harus ubah nanometer ini dalam cm terlebih dahulu ya. Maka setelah kita hitung bilangan Avogadro 6,602 ya. Hasilnya nanti sama dengan 2,14 gram per cm kubik. Secara eksperimental juga, secara data yang emang sudah ada juga, massa jenis dari NaCl itu sama dengan 2,16. Nah, itu bisa dikatakan perhitungannya sudah dekat-dekat lah ya. Jadi kita bisa menentukan densitas teoritis dari kristal tersebut. Nah, begitulah untuk pembahasan dari materi tentang struktur kristal garam
fisika garam yang dipelajari di dalam SIK saat untuk untuk itu jenjang S1 ya. Sekian, terima kasih telah menonton.